Di dalam Matius pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di padang, dan pada hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Dan apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, firman Tuhan ini kalau diterapkan di Indonesia sekarang, kira-kira sudah cocok atau belum? Saya yakin, saudara, Indonesia sekarang ini tekstil itu murah, betul tidak? Hah? Makanan cukup murah, betul tidak? Jadi kalau untuk makan dan pakai, saya yakin untuk kita ini di sini yang dengar firman Tuhan ini tidak menjadi masalah lagi, betul tidak? Loh, saya tanya, saudara sekarang ini ada yang tidak makan tidak? Tidak dong? Tidak. Nah, nyatanya cukup gendut-gendut toh. Nah. Jadi tidak ada masalah. Tapi mengapa firman Tuhan ini hari ini justru perkara makan dan pakaian? Kenapa saudara? Bukan perkara makan dan pakaian. Tetapi firman Tuhan ini kita sudah hilang. Iman kita yang sederhana itu loh, sudah mulai luntur. Kenapa saudara? Karena kemajuan zaman yang demikian maju ini, sehingga pikiran kita, cara berpikir kita mulai berubah daripada iman percaya yang sederhana. Nah, ini yang Tuhan mau saudara dan saya belajar. Kembali kepada iman yang mula-mula. Seperti Tuhan Yesus berkata, kamu sudah kehilangan kasihmu yang mula-mula, yang semula itu. Kenapa? Karena keadaan-keadaan yang menyebabkan kita berubah. Contohnya saudara, kalau zaman sekarang ini sudah demikian maju, barang di mana-mana dikasih kredit, ya lah, bank di mana-mana buka. Nah, bank itu untungnya dari mana? Kalau tidak ada orang
pinjem. Betul ya? Jadi kredit di mana-mana. Nah, sekarang barang banyak di mana-mana. Orang zaman sekarang modern itu sekarang hidupnya kredit enggak? Betul enggak? Nah, lalu saudara cari kreditan atau saudara didatangi tukang kredit? Zaman maju, bank bersaing, orang cari nasabah. Sekarang saudara dulu cari barang pergi ke kota susah. Sekarang barangnya nyari saudara. Betul lah? Nah, sekarang otomatis cara berpikir saudara dirubah enggak? Gajiku berapa? 100.000 atau 50.000 atau 20.000. Nah, buat makan berapa? Wah, wong sebulan cuma bayarnya 1.000. Bisa, gitu dah. Nah, itu terus terang. Saudara mulai butuh sepeda motor, butuh sepeda, lalu mulai minta sama Tuhan atau mulai mikir pendapatanmu? Imanmu mulai luntur enggak? Kalau dulu barang susah, mau minta apa-apa Tuhan. Wong gaji enggak cukup, loh, enggak ada, ya dah, kerjaan susah. Nah, sekarang sudah punya kerjaan, ditawarin barang, loh. Sekarang ini kalau kepengen barang, pikirannya yang jalan atau imannya yang jalan? Wah, jadi tambah modern, tambah kehilangan iman yang semula, saudara. Saya pada waktu dikasih firman Tuhan ini, saya bilang, Tuhan, ini di gereja ini yang dibutuhkan apa, jemaatmu apa? Aku tidak tahu, Tuhan. Tuhan bilang apa? Kan jemaat di sini itu sederhana. Loh, betul nggak? Loh, saudara ini kalau dibandingkan sama jemaat yang di kota itu yang mentereng-mentereng dulu, beda enggak? Timur, Bapak Pendeta bilang, oh di timur, beda. Tapi saudara, kita secara tidak sadar sudah mulai berubah pikiran. Iman kita mulai hilang. Kenapa? Karena saudara tidak sadar hanyut dengan perkembangan zaman. Dan Tuhan mengatakan, ajar mereka kembali kepada iman yang mula-mula. Sebab kekristenan itu sebetulnya, saudara, hidup kekristenan itu hidup yang sangat sederhana dengan Tuhan. Bukan sederhana lalu gini, oh Pak, jadi tidak boleh enak-enak Pak, tidak boleh mewah Pak. Oh, siapa bilang tidak boleh? Wong Tuhan berkata langit bumi itu milikmu, betul tidak? Kita boleh menikmati, tapi yang penting Tuhan tuh mau jangan kehilangan iman yang sederhana, yang mula-mula itu, saudara. Karena kita kerap kali tidak menyadari bahwa hidup ini Tuhan sudah ngajar. Sebetulnya kekristenan itu gampang sekali. Yang bikin susah itu perkembangan zaman, teknologi ini yang menyebabkan kita berpikir kita dipaksa masuk situ. Sehingga apa? Tidak sadar kita hanyut. Nanti kalau sudah menghadapi masalah baru sadar. Loh, kok sudah kecemplung lagi? Nah, gembor-gembor. Saudara tidak sadar, saudara sudah hanyut. Wah, kepengen sepeda sebulan cuma 10.000 kok. Oh, murah. Tidak tahunya saudara gajimu 50.000. Perusahaannya tahu-tahu kebakaran, bangkrut. Nah, kamu di PHK. Kalau sudah itu tukangnya kredit datang, waduh, PHK. Mulai bingung dah. Kalau sudah bingung gitu, gembor-gembor sama siapa? Aduh Tuhan. Loh, lalu Tuhan bilang, loh Lang, kamu pada waktu kredit yang tanya janda. Kamu mikir dewek, kamu cari jalan dewek, sekarang kesusahan kok gembor-gembor Tuhan. Loh, lalu Tuhan ini bilang apa? Kamu kalau tidak diajar itu tidak kapok ya, rasain lu. Baru minta ampun. Karena apa saudara?
saudara lupa kehilangan kasih dan imanmu yang mula-mula. Maka dari itu kita harus kembali. Nah, iman yang mula-mula itu yang bagaimana? Saudara, ini perlu dikaji kembali. Kenapa? Sudah luntur, sudah lupa. Karena perkembangan zaman. Maka dari itu saudara perhatikan. Tuhan Yesus selalu berkata di dalam ayat yang ke-33 ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Loh, sebetulnya Tuhan ini bicara ini sebetulnya perkara makan minum atau perkara hari esok? Hari esok, saudara. Dan hari esok itu karena apa? Bukan perkara makan dan minum lagi, tetapi perkara yang engkau dan saya sudah kehilangan iman ini. Karena banyak orang sudah hanyut dengan perkembangan dunia ini sehingga kehilangan iman. Dan dia harus menghadapi kenyataan demi kenyataan. Dan dia tidak akan mendapatkan apa yang ditakutkan itu. Supaya dia dapat mengatasi ketakutan. Itu tidak akan dapat kalau saudara kehilangan iman yang mula-mula. Kehidupan kekristenan saudara. Kalau kita lihat di dalam Roma. Coba kita lihat di dalam Roma. Pasal yang ke-14. Tuhan berkata perkara kerajaan surga ini. Mengapa Tuhan pesan ini saudara? Karena kita harus benar-benar kembali kepada iman kita yang sederhana dan mula-mula itu. Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Lah, jadi kalau Tuhan berkata cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Jadi Tuhan bicara bukan perkara apa? Makan dan minum. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ini, saudara. Kenapa Tuhan Yesus mengingatkan saudara dan saya kembali kepada soal kebenaran ini? Soal mencari kerajaan Allah ini. Karena saudara dari hari ke hari, engkau tidak akan dapat mengatasi masalahmu tanpa kamu kembali kepada kebenaran firman. Sebab dunia ini, saudara tiap hari akan dihadapi oleh kenyataan. Teknologi boleh hebat, kemajuan boleh hebat, tapi hidup manusia tidak bisa lepas dihadapi dengan kesukaran, kekhawatiran, ketakutan. Pasti. Tidak masalah lagi perkara makanan dan pakaian. Tapi masalah hutang, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah perkembangan dunia, ilmu pengetahuan, dan sakit penyakit. Tidak ada yang dapat mengatasi. Ilmu pengetahuan boleh tambah, penyakitnya tambah. Sekarang zaman nuklir, kebocoran nuklir membawa malapetaka yang belum dapat diatasi. Maka dari itu saudara, saudara tidak akan lepas daripada ketakutan, kekhawatiran yang terus-menerus. Maka kita harus benar-benar sadar bahwa kebenaran ini yang tidak pernah berubah. Firman. Karena Tuhan Yesus sudah berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau saudara tidak hidup di dalam kekudusan kebenaran firman, kau tidak akan lepas daripada ketakutan, kekhawatiran. Karena jaminan kita, iman kita yang mula-mula, itu hanya ada di dalam firman, di dalam kekudusan, dan di dalam kebenaran. Saudara dan saya dijamin di dalam firman-Nya Yesus. Dan firman ini mengatasi segala perkara. Jadi, kalau saudara tetap di dalam iman yang mula-mula,
Saudara tidak pernah khawatir, saudara tidak pernah takut. Karena apa? Semuanya dapat diatasi melalui firman. Semua dapat diatasi. Nah, karena Alkitab sudah berkata, firmanku tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai yang akan datang. Dunia berubah. Tapi firman Allah tidak pernah berubah. Dia tetap mengatasi. Karena apa? Karena dunia ini dijadikan oleh firman. Dia cakal bakalnya. Kalau tidak ada firman, tidak ada dunia. Dunia boleh berkembang. Ilmu pengetahuan boleh berkembang. Tetapi tidak bisa keluar daripada firman Allah. Nah, saudara dan saya ini sudah dipanggil di dalam kebenaran, di dalam firman. Saudara kok hanyut sama yang kelihatan, lupa dasarnya ini bagaimana. Makanya orang Kristen itu banyak masalahnya. Tidak pernah barbar. Saya itu jadi hamba Tuhan tuh, bangsal ketemu Pak, doakan. Pak, konseling loh. Saya bilang, masalahmu kok tidak barbar ini kenapa? Ada terus tuh Pak loh. Loh, padahal kamu tahu enggak bahwa segala sesuatu itu dimulai dari firman? Iya, tapi lupa, Pak. Nanti kalau sudah kecepit, balik lagi, Pak. Lah ini, Pak, sudah keteteran. Utangnya sudah banyak, bayarnya susah. Ini loh, saudara. Maka dari itu Tuhan Yesus ingatkan kamu. Cari dulu kerajaan surga serta kebenarannya. Firman. Jangan keluar dari dia. Nah, apa maksudnya Tuhan? Maksud Tuhan itu sebetulnya sederhana, saudara. Hatimu ini harus dijaga. Bahwa engkau harus sadar bahwa Roh Kudus sudah diberikan. Dan engkau tinggal bersama dengan dia. Bahwa segala sesuatu itu harus konsultasi, berbicara, dan meminta izin karena dialah sumber segala-galanya. Loh, sebetulnya gampang enggak? Sebetulnya gampang, tapi saudara enggak mau latihan. Kenapa Tuhan Yesus membicarakan perkara ini seperti perkara makan dan minum? Karena sebetulnya saudara itu dituntut oleh Tuhan. Seperti kamu sekarang ini loh. Makanan tidak pernah kamu pikirkan lagi. Pakaian tidak pernah pikir lagi. Karena apa? Semuanya gampang dan murah. Itu yang Tuhan mau. Karena Alkitab berkata, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, dia diberi tanggung jawab yang besar loh. Kalau saudara bisa punya iman, punya percaya yang sederhana seperti itu yang Tuhan mau. Contohnya, saudara, mari kita lihat di dalam Perjanjian Lama, di dalam 2 Raja-Raja, supaya kita tahu, saudara, bahwa dari zaman dulu sampai sekarang pun tetap sama masalah itu. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, mulai ayat pertama, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan. Loh, ini Naaman ini orang Aram loh, saudara. Bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Ini orang Aram. Nah, coba saudara perhatikan. Dia dihormati, dia terpandang, dia diangkat jadi jenderal, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Nah, sekarang jenderal Naaman ini kurang apa? Uangnya banyak enggak? Kaya enggak? Pegawainya banyak enggak? Hah? Cuma satu kekurangannya dia punya sakit apa? Nah, zaman sekarang sakit kusta itu bisa diobati, bisa dioperasi. Zaman dulu tidak ada obatnya. Nah, kalau zaman dulu penyakit kusta itu tidak ada obatnya,
Zaman sekarang sakit kanker ada obatnya enggak? Hah? Enggak ada. Nah, bedanya apa? Kalau zaman sekarang orang bilang kanker gitu, sudah terus nempel ada sini terus kanker, malah cepat mati tidak? Hah? Duitnya banyak, segalanya banyak, tapi ketakutannya di sini nih lebih cepat mati tidak orang itu? Nah, sama dengan Naaman. Nah, dia sakit kusta, dia tidak ada jalan lain. Jenderal, kalau dia lewat orang lain bilang, nyembah semuanya. Tapi dia sendiri rasanya apa? Nyembah, aku diangkat-angkat. Sebentar lagi mati. Kanker. Ya, saudara, tidak ada artinya, saudara. Tetapi Alkitab di sini berkata, orang yang model kayak gitu ditulungi Tuhan terus enggak? Loh, di sini dia. Tetapi oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan. Berarti orang ini disayang Tuhan enggak? Nah, sekarang saya tanya, saudara ini disayang Tuhan enggak? Sayang. Punya takut, punya khawatir kayak Naaman enggak? Punya. Nah, apa bedanya kamu sama Naaman? Ini loh. Kenapa? Saudara disuruh belajar dari Naaman. Dia sudah putus asa, tidak ada jalan keluar. Saudara dan saya disuruh punya iman sederhana. Loh, ayat 2. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyahnya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, raja, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah. Aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Loh. Saudara perhatikan. Mana ada jenderal nurut sama pembantunya. Gadis kecil yang tidak ada artinya. Budak beliannya. Budaknya. Kok dituruti. Kira-kira ada enggak? Nyonyai, tuane nurut sama genduke. Ada enggak? Ada perempuan seksi. Nah, karena tuane seneng mbek genduke ya toh mau nurut. Tapi kalau Naaman ini nurut karena seneng atau karena putus asa? Nah, ini loh saudara. Allah menghendaki saudara, kerap kali saudara dipepetke sampai masalahmu itu nyempit kamu, sampai kamu ini sudah gepeng, putus asa, baru bilang apa? Ya wes Tuhan. Nanti kalau sudah kepepet, omongannya orang Kristen apa dituruti. Apa saja. Sana cari hamba Tuhan dulu. Sana. 2 malam. Sembahyang pagi. Nurut. Nah itu saudara, karena apa? Karena engkau sudah kehilangan kasih dan imanmu yang mula-mula itu. Naaman diam, dengar pelayannya yang kecil. Dia langsung lapor raja. Raja ya, cepat sana. Sebab raja ini takut kehilangan Naaman. Dan dia nulis surat, loh saudara. Langkah yang Tuhan mau itu saudara dan saya itu kembali kepada iman yang sederhana. Dan itu jangan kamu tinggalkan. Lalu pada waktu dia pergi ke Israel, ketemu Elisa. Elisa nemuin Naaman enggak? Elisa di dalam kamar, Naaman di luar, disilahkan masuk aja enggak?
Kira-kira kalau jenderal diperlakukan gitu itu rasanya kayak apa? Saudara saja kalau cari hamba Tuhan, saudara saja loh budak jenderal, pergi ke rumahnya hamba Tuhan. Lalu, Pak mau ketemu Pak Pendeta. Terus pendeta bilang, kasih tahu, suruh mandi di kali. Kali sini ada kali enggak? Ada. Nyelam 7 kali. Nanti kamu sembuh. Kira-kira saudara bilang apa? Sombong amat. Nemuin aja enggak mau, betul enggak? Saudara datang ke pendeta enggak bawa apa-apa. Bawa masalah. Naaman bawa emas, perak, pakaian, 2 kereta. Bayangin saudara. Sama Elisa ditemui janda. Kasih tahu. Nyelam. Ini kali yang kotor itu loh. Bayangin saudara. Kalau Naaman jengkel lumrah enggak? Lumrah enggak? Lumrah toh? Jenderal. Tapi kalau saudara yang jengkel lumrah enggak? Nah ini loh saudara. Untuk punya iman yang sederhana, saudara perlu dipotong keangkuhan dan kesombongan. Cara berpikirmu yang modern ini loh. Makanya saya bilang orang kaya susah masuk surga, orang pinter pun susah masuk surga. Tapi saudara yang sederhana kepingin jadi pintar. Padahal kamu tahu orang pinter susah masuk surga. Lah mbok yang sederhana sajalah. Wong sederhana itu paling penak. Kok kepinginnya jadi wong pinter? Malah susah masuk surga lah, golek penyakit toh. Inilah saudara. Jangan kehilangan iman yang mula-mula. Sebab kalau engkau kehilangan imanmu yang mula-mula yang sederhana itu, kau bayar mahal luar biasa. Sebab Tuhan Yesus sudah berkata di dalam firman-Nya ini, kalau engkau di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, minta apa saja kamu akan dapat. Loh, sebetulnya gampang enggak? Gampang. Tapi kenapa kok kamu minta-minta terus, belum enggak dikasih-kasih keinginanmu? Karena kamu enggak kembali kepada iman sederhana. Kepengennya modern. Lah itu. Apa Tuhan itu tidak boleh kamu ningkat? Contohnya, kamu sudah gajinya. Allah ngerti. Bukan saya bilang tidak boleh. Tapi harus punya iman yang mula-mula. Caranya bagaimana? Tanya dulu Tuhan. Aku kepengen sepeda. Boleh enggak ya Tuhan? Sebab engkau yang tahu nanti pabrik itu bangkrut enggak. Loh, betul enggak? Lalu kamu bilang Tuhan, jangan-jangan nanti penciutan tenaga, aku di PHK. Ketiga, loh Tuhan, engkau yang tahu, jangan-jangan nanti bulan depan aku sakit. Lah kan bangkrut, aku bayarnya piye ini? Buat ongkos obat wae susah, kredit meneh. Lah yang kan bubar. Yang tahu siapa? Lah kok kamu ndak tanya? Kok kamu mikir-mikir, gajiku segini, potong segini. Ringan. Ringan. Kalau sudah di PHK mau apa? Jadi berat. Biarpun gajimu 50.000, nyicil 10.000. Nah, kalau sudah di PHK, jadi makan saja tidak cukup. Bayar utang. Ini loh saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Lusa. Tidak tahu. Tapi Allahmu tahu apa yang akan terjadi dengan engkau. Maka dari itu saudara, belajar. Jangan sombong, jangan mulai masuk ke dalam ketinggian hati. Wah, gajiku gede. Jangan sombong. Kita kerap kali tidak sadar diseret dengan apa yang ada di depan kita. Apa yang Tuhan sudah berikan. Menyebabkan saudara menjadi tinggi hati. Melupakan Allahmu. Padahal semua berkat anugerah itu asalnya dari siapa?
Tuhan. Kita tidak sadar, saudara. Maka dari itu Naaman pada waktu Elisa berkata, mandi 7 kali. Nyelam. Naaman tersinggung. Karena apa? Karena dia seorang perwira tinggi. Tapi coba perhatikan saudara. 2 kali Naaman diselamatkan dan tertolong hanya karena dia nuruti anak buahnya, pegawainya. Jadi Tuhan mengajar apa? Rendah hati. Jadi jangan sok. Karena tinggi hati menyebabkan kejatuhan dan penderitaan. Maka coba kita lihat apa yang ayat 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar bagimu, kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Loh, memang kerap kali orang ini lebih senang disuruh hal yang susah-susah enggak? Yang susah tapi masuk akal. Lebih senang bayar mahal tapi masuk akal. Daripada terlalu sederhana. Loh. Nah, saudara, kekristenan saudara ini jadi sekarang cari susah-susah sing aneh-aneh lah. Itu. Contohnya saudara, bangun gereja. Sebetulnya iman sederhananya bagaimana? Berlutut, banyak sembahyang, betul? Tapi zaman sekarang cari sumbangan ke kota. Sebetulnya gampang lutut atau gampang ngider ke les? Hah? Gampang lutut, tapi yang diinginin apa? Yang dicari apa? Cari di kota. Kota itu tempatnya duit, orang kaya-kaya. Nodong. Saudara tahu? Banyak orang Kristen kehilangan iman yang sederhana, yang mula-mula. Saya sendiri dibelajar Tuhan. Kembali, Tuhan bilang, kembali. Saya bilang, oke Tuhan. Saya orang kota, tapi disuruh belajar seperti orang desa. Tuhan berkata, kamu harus jangan kehilangan iman yang mula-mula. Dan saya mendapatkan semuanya. Tidak pernah khawatir, tidak pernah susah. Kenapa? Karena itu kunci kita. Dari mulai kita bertobat sampai kita masuk kerajaan surga. Karena firman Tuhan berkata, cari dulu kebenaran dan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Loh, kamu sudah punya kuncinya kok kamu lepas lalu ganti kunci baru. Yang modelnya aneh-aneh. Yang muternya susah. Golek penyakit enggak kamu ini. Padahal saudara, kalau Tuhan mau menyediakan itu gampang loh. Sederhana. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu mau masuk kerajaan surga, kamu harus seperti anak kecil. Gampang. Segala sesuatu itu jangan dipikirin. Kemukakan sama bapakmu loh. Saudara tahu? Hidup saya dan adik-adik saya juga begitu. Tapi tidak semua adik saya. Adik-adik saya yang hidup mepet sama Tuhan. Enak semua. Nah, salah satu adik saya itu notaris. Dia notaris. Notaris itu cukup kaya enggak? Kaya. Kaya, memang kaya dia. Rumahnya banyak. Tapi dia itu punya iman juga yang sederhana. Gampang. Dia anaknya kepingin, mah jalan-jalan ke Australia sih mah. Lalu dia bilang, Tuhan, anakku kepingin ke Australia. Boleh Tuhan. Kalau boleh, ya engkau sediakan biayanya. Caranya bagaimana? Terserah. Kalau Tuhan bilang suruh jual ini, ya tak jual. Kalau Tuhan bilang tidak jual, aku beri ya,
silahkan. Wong aku ini hambamu, aku ini anakmu, aku ini yang minta apa-apa sama kamu loh. Sekarang anak orang kaya. Anaknya minta sama bapaknya kaya. Karena ini anaknya ya anak orang kaya, jadi punya mainan segala macam, punya barang bagus-bagus. Kira-kira kalau dia mau pergi ke luar kota, bapaknya bilang apa? Bapaknya yang ngasih duit atau dia bilang, jual barangmu. Padahal barangnya anaknya banyak. Tapi tetap dikasih duit loh. Adik saya bilang apa? Tuhan, aku mau jalan-jalan ke Australia. Boleh, kalau boleh bagaimana dapatnya duit. Mau mbok kon jual tak jual, mau mbok kasih ya biar bagaimana. Saudara tahu apa? Dia baru sembahyang gitu lalu dia ngomong sama saya gini. Aku mau jalan-jalan. Wes sudah punya duit ya? Lah terus tanya Tuhan. Tuhan bilang kalau Tuhan boleh. Belum dijawab belum. Tapi Tuhan pasti biasanya jawab. Diam dia tenang. Diam dia tenang. Diam dia tenang. Ini ada orang kaya raya bukan Kristen. Bukan Kristen. Punya rumah banyak. Lalu dikuasakan dia. Agraria datang pada dia. Dia bilang, Bu, rumah bapak itu, rumah ini nomor ini, jalan ini nomor ini. Kepotong jalan, Bu. Proyek Pemda. Terus Pak, ya tinggal semeter kali 10. 2 meter kali 3. Habis Pak, habis. Wah lah ini. Wah banyak Pak, beberapa tempat. Ya Bu, oh ya sudah, tak lapor Pak. Lapor dia sama yang lapor. Ini bukan orang Kristen di luar kota. Pak, orang kaya, jenderal lagi. Rumahmu yang jalan ini kepotong Pak. Ini ketinggal sepotong. Oh iya. Proyek pemerintah, ya sudah. Apa wong proyek pemerintah mau? Lah terus bagaimana Pak? Terus tidak apa-apa. Tanah itu wong sepotong gitu. Ya atur saja, jualan, laku berapa ya biar buat jajan kamu. Loh, buat jajan saya Pak? Ya. Berapa persen? Semua. Lalu sama tuh dia. Apa ini? Jajan nih. Apa ini? Suruh jalan-jalan. Aneh. Baru dia dapat gitu. Dilihatkan. Ditawarkan. Orang karya pisang goreng dibeli semua. Dapat berapa? 20 juta. Kok jajannya 20 juta? Loh. Lah, sekarang saya tanya. Teh orang kecil jajannya kecil enggak? Teh orang gede jajannya? Nah terus kamu kepingin mbok jajane iku kasih ke aku si Tuhan itu salah itu. Sebab Tuhan itu punya ukuran sendiri-sendiri, punya jatah sendiri. Saudara yang iman penting itu iman yang sederhana seperti anak kecil. Jangan tinggalkan iman yang saudara sudah punya. Jangan sok jadi orang pintar. Tapi kehilangan iman yang mula-mula. Dan kau akan mengalami penderitaan demi penderitaan. Allah memberikan contoh pengalaman dari Naaman. Dia direndahkan. Dia dengar-dengaran akan pembantunya. Lalu Naaman nurut. Dan akhirnya Naaman sembuh total. Dia kembali menemui Elisa. Mau memberikan persembahan. Saudara, dia mencari firman lebih dahulu. Dia mendapatkan firman melalui Elisa. Lalu dia lakukan. Yesus sudah berkata, cari dulu. Cari firman Allah. Kehendak Allah. Kehendak Al-Kudus dan sudah diberikan kepada saudara dan saya. Dia dan saya. Cari kehendak Allah. Cari firman Allah lebih dahulu. Setelah engkau mendapatkan, karena engkau mendahulukan Tuhan, semuanya akan ditambahkan dengan sendirinya. Karena firman yang sudah jelma menjadi daging, tidak roh yang tidak kelihatan,
menjadi satu kenyataan hidup. Ini hidup kekristenan, saudara. Jangan tinggalkan. Allah sanggup lakukan segala perkara. Sebab apa? Sebab Dia maha kuasa. Saudara tahu, orang main catur. Orang main catur itu bidaknya itu bisa jalan dewek enggak? Siapa yang gerakin? Yang main atau bidaknya bisa loncat-loncat dewek? Lah, saudara dan saya itu Alkitab Mazmur 37 berkata apa? Allah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Berarti saudara dan saya ada yang jalani enggak? Yang jalani siapa? Tuhan. Lah kok kamu loncat-loncat dewek? Kepengen cepat-cepat menang. Nah, makanya itu gelundung semua. Nah ini apa? Bidak-bidak ajaib itu. Tuhan mau gerakkan sini, lulu sudah mencolot ke sana, lulu. Nah ya Tuhan bilang ini apa-apa? Karena bidaknya ini ada magnete. Ditarik magnet sana, lo lari sendiri. Saudara tahu mainan sekak yang dibuat di kereta api itu kan ada magnetnya. Nah kalau ada magnet sebelahnya kan lari tadi ya. Ketarik ke sana. Nah itu. Karena itu sekitarmu benda-benda dan ilmu pengetahuan menarik. Kamu ndak nurut Tuhan, loncat dewek. Pantesan banyak orang Kristen gagal. Maka dari itu, saudara harus sadar dan saya. Roh Allah Kudus dalam hati kita. Dia yang menetapkan. Kau tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Dia. Karena saudara sudah mengambil satu keputusan. Ada perjanjian dengan Allah. Engkau sudah menyerahkan dirimu. Dan engkau sudah dibaptiskan. Dan ada perjanjian antara engkau dan Allah. Dan engkau berkata apa? Tuhan, kau sudah membeli aku dengan harga tunai. Dengan darahmu. Hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara sudah tidak punya hak lagi. Saudara perlu menyerahkan dirimu. Sehingga Allah yang ngatur langkah-langkahmu. Bukan engkau lagi. Maka engkau akan menikmati hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Karena Allah yang menentukan langkahmu dan langkahku. Menuju kepada kesempurnaan. Amin. Terima kasih Tuhan akan kasih setiamu. Terima kasih akan kemurahanmu. Terima kasih akan anugerahmu. Terima kasih akan teguranmu. Biarlah kami sadar dan kami belajar daripadamu. Karena engkau sudah berkata, belajarlah kepadaku. Karena aku rendah hati dan lemah lembut, kata Tuhan Yesus. Maka bebanmu akan menjadi ringan. Dan kamu akan mendapatkan kelegaan. Terima kasih Tuhan akan kasih setiamu ini, kemurahanmu ini. Dalam